Hello everyone. First of all, I would like to say thank you for watching our online presentation, and I hope you guys get the benefit from our presentation. And in this time, we will discuss about integrated marketing communication, and we are from Group 7. And this is our team. The members are Muhammad Farhanur Rahim, with the last three students number is 99, and Muhammad Raihan in the middle, with the last three students number is 196, and myself in the right side with the last three students number is 204. And this is our lecture, Miss Al-Fatih. Introduction. Dalam sebuah bisnis, pemasaran memiliki banyak fungsi. Pemasaran tidak hanya mampu membuat orang awam memahami produk atau jasa yang ditawarkan, tapi juga meningkatkan penjualan hingga membuat bisnis tumbuh. Secara umum, marketing berguna untuk menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Penjual tentu saja tahu apa saja produk atau jasa yang mereka tawarkan, tapi bagaimana dengan masyarakat luas? Di sisi lain, marketing adalah cara terbaik untuk membuat nilai produk atau jasa yang ditawarkan tetap tinggi. Di tengah persaingan bisnis, proses tersebut akan menentukan produk atau jasa apa yang akan membuat pembeli bertahan dan membantu untuk berkembang. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan integrated marketing? Lalu yang kedua, apa ciri-ciri integrated marketing? Yang ketiga, apa tujuan dari integrated marketing? Yang keempat, bagaimana manfaat yang akan didapatkan dari integrated marketing? Yang kelima, bagaimana bauran komunikasi integrated marketing itu? Dan yang terakhir, bagaimana implementasi dari suatu perusahaan yang menggunakan integrated marketing communication. Lalu tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui apa itu integrated marketing. Yang kedua, mengetahui ciri dari integrated marketing. Yang ketiga, mengetahui tujuan dari integrated marketing. Yang keempat, mengetahui manfaat yang didapat dari integrated marketing. Yang kelima, mengetahui bauran komunikasi yang dipakai. Yang keenam, mengetahui implementasi integrated marketing pada suatu perusahaan. Literatur review. Definition integrated marketing communication. Integrated marketing communication merupakan suatu konsep atau strategi dalam membentuk komunikasi antara brand dengan pelanggan melalui berbagai macam saluran pemasaran. Selain itu, IMC juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan yang digunakan untuk membina hubungan yang menguntungkan dengan konsumen dengan mengkoordinasikan semua elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan secara jelas dan berpengaruh kuat tentang organisasi serta produk yang dipromosikan tersebut. Karakteristik IMC. Yang pertama, mempengaruhi perilaku. Hal tersebut, komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran atau perilaku konsumen. Namun, IMC dapat menggerakkan orang dalam bertindak. Lalu yang kedua, berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Proses berawal dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada komunikator dalam menentukan metode paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. Yang ketiga, berusaha menciptakan sinergi. Dalam semua elemen komunikasi seperti iklan, tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan lain sebagainya harus berbicara dengan satu suara. Yang keempat, menjalin hubungan. Komunikasi pemasaran yang sukses dengan terbentuknya jalinan hubungan dengan pelanggan, pembinaan hubungan dengan pelanggan adalah kunci yang dapat disebut sukses atau tidak komunikasi pemasaran modern. Lalu yang terakhir, menggunakan satu atau banyak cara untuk melakukan kontak. IMC menggunakan seluruh kontak yang dapat merefleksikan kesediaan menggunakan bentuk komunikasi apapun. Misalkan hal tersebut merupakan yang terbaik dalam upaya mencapai khalayak dan tidak menetapkan suatu media tertentu sebelumnya. Objectives and benefits integrated marketing communication. Tujuan dari IMC yaitu untuk menyampaikan pesan yang konsisten sehingga calon konsumen dapat benar-benar menerima dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua, IMC untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Di dunia digital, pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan favorit saja, namun mereka menginginkan pengalaman yang benar-benar sesuai dengan keinginannya mereka. Lalu manfaatnya adalah IMC berguna untuk membangun pencitraan suatu merek. Bukan hanya pesan Anda yang akan selalu sama, tetapi unsur-unsur mereka Anda juga akan ikut serta terbentuk dengan lebih mudah. Ketika ciri khas, logo, konten, dan suara bekerja dengan baik secara bersama-sama,
maka perusahaan dapat memaksimalkan pencapaian merek dengan lebih mudah. Lalu yang kedua, strategi IMC tidak hanya memperkuat pesan yang sama di benak konsumen saja, tetapi juga dapat menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam suatu bisnis. Promotion Tools of IMC. Menurut ahli, Kotler dan Armstrong mendefinisikan bauran promosi atau bauran komunikasi. Pemasaran merupakan perpaduan khusus dari alat yang digunakan perusahaan atau industri untuk meyakinkan nilai komunikasi dan membangun hubungan dengan konsumen. Lalu menurut Jaslim Saladin dan Harry Bukhari, bauran promosi merupakan alat efektif untuk berkomunikasi dengan para pelanggan, baik konsumen maupun perantara, yang perlu ditangani secara cermat karena masalahnya bukan hanya menyangkut bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan, akan tetapi juga menyangkut besarnya biaya yang akan digunakan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada Integrate Marketing Communication. Advertising dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak dibahas orang. Hal ini kemungkinan karena daya jangkaunya yang luas. Dapat 3 tujuan utama dari periklanan, yaitu menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan suatu produk. Ya, selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada kualitatif. Yang pertama ada data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas. Dan yang kedua ada biasanya berkenan dengan bahasa. Selanjutnya juga ada kuantitatif. Yang pertama ada data yang dikualifikasi atau diukur. Yang kedua biasanya berkenan dengan angka. Direct marketing. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah upaya perusahaan atau industri atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan, sasaran dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan atau transaksi penjualan. Promosi penjualan. Promosi merupakan elemen atau bagian dari pemasaran yang digunakan perusahaan atau industri untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Promosi penjualan secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen dan promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan. Selanjutnya ada penjualan personal. Penjualan personal merupakan komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membuatnya. Masing-masing kegiatan komunikasi pemasaran memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif merupakan suatu program pemasaran yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan langsung atau tidaknya langsung meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau menimbulkan penjualan produk dan jasa melalui website atau internet. Tujuannya adalah untuk memikat dan memelihara konsumen yang akan menjadi rekan bisnis dalam penciptaan, pembelian, dan pengembangan produk dan layanan. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan komponen sangat penting dalam bauran promosi suatu perusahaan atau industri atau organisasi. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan atau industri sering untuk memujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu tentang hal itu, kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. The concept of EMC. Integrate Marketing Communication. Konsep dasar IMC yaitu komunikasi. Dengan adanya komunikasi, IMC berusaha memaksimalkan pada pesan yang positif dan negatif dari merek dengan menciptakan serta mendukung merek tersebut. Untuk membangun suatu hubungan dalam jangka panjang, IMC juga digunakan untuk membangun dan memperkuat suatu merek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehan Adi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama itu review of marketing plan. Dalam tahap ini, perencana mempersiapkan data internal dan eksternal. Yang langkah kedua yaitu analysis of promotional program situation, yaitu menganalisa kelebihan dan kelemahan data.
Langkah yang ketiga yaitu analysis of communication process. Perencanaan menganalisa tanggapan penerimaan informasi. Langkah yang keempat yaitu budget determination, yaitu perencanaan melakukan cara penyusunan anggaran. Langkah yang kelima yaitu develop IMC program. Langkah yang keenam yaitu integrated and implement IMC strategies, yaitu perencanaan menggunakan kombinasi strategi MI, produksi iklan, dan lain-lain. Langkah yang terakhir yaitu monitor, evaluate, and control IMC program. Dalam tahap ini mengevaluasi hasil kerja, apakah sudah efektif atau belum. Selanjutnya ada strategi komunikasi IMC. Yang pertama itu IMC dilakukan dengan tujuan menyampaikan suatu pesan dengan konsisten. Yang kedua, IMC sangat berguna dalam membangun citra pada suatu brand. Yang ketiga, IMC dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, IMC juga memperkuat komunikasi dalam pikiran audiens. Selanjutnya, studi kasus pada Rumah 123. Integrated marketing communication di dalam perusahaan Rumah 123, yang pertama itu website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen untuk mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Yang kedua, SEO, Search Engine Optimization, yaitu suatu langkah yang digunakan untuk mendapatkan digital marketing secara organik, tanpa harus berbayar dan dapat muncul di halaman pertama. Yang ketiga itu social media marketing. Setelah menggunakan dua strategi di atas, Rumah 123 pun memakai strategi social media marketing. Di antaranya yaitu Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lainnya. Aplikasi mobile sangat membantu Rumah 123 untuk me-reach konsumen. Karena smartphone sudah menjadi barang kewajiban serta internet sudah menjadi makanan sehari-hari manusia di era sekarang. Jadi, pembuatan aplikasi mobile ini penting karena optimasinya yang lebih ringan dengan fitur yang kompatibel untuk digunakan dengan smartphone. Selanjutnya, mengenai public relation, rumah123.com kembali meraih penghargaan. Situs properti yang juga bagian dari RIA Group Australia ini memperoleh penghargaan Marketing PR Awards 2019 untuk kompetisi Rumah Sempit 2018. Penghargaan untuk kategori Best PR Campaign Real Estate ini diberikan di Singapura pada Jumat 2019. Marketing PR Awards adalah penghargaan yang diberikan untuk menghargai pencapaian para pelaku industri public relation dan komunikasi. Penghargaan diberikan untuk konsultan dan juga klien. Di dalam situs artikel Rumah 123 diberitahukan bahwa kami sangat bangga bahwa satu program PR kami, Rumah Sempit, bisa meraih penghargaan PR Awards 2019 dan bersaing dengan perusahaan terkemuka termasuk perusahaan unicorn di Indonesia. Ujar Country General Manager Rumah 123.com Maria Hera Manik. Selanjutnya, sales promotion Rumah 123. Sales promotion yang dilakukan oleh Rumah 123 tidak jauh dari promosi yang dilakukan melalui media online-nya. Karena pada dunia properti, sales promotion itu sendiri dilakukan ketika properti tersebut diiklankan melalui advertising yang mereka suguhkan di situs-situs ternama. Selanjutnya, event dan experience. Event dan experience dari Rumah 123 sendiri sudah bukan hanya sekali atau dua kali saja yang telah dilakukan, tetapi terhitung sudah banyak acara dan pengalaman yang telah dilewati oleh mereka untuk tetap membangun hubungan dengan konsumen dan mendapat konsumen baru. Selanjutnya yaitu direct selling Rumah 123. Terakhir adalah direct selling.
di mana Rumah 123 pada halaman websitenya sendiri memiliki beberapa menu atau pilihan pada layar website untuk bisa kita jelajahi lebih luas. Dan pada salah satu menunya adalah artikel Rumah 123 di mana isinya adalah pembahasan mengenai tips ataupun berita tentang dunia properti. Jika kita membahas tips, maka akan diberikan kumpulan rekomendasi dari Rumah 123 seperti apa pilihan yang cocok menurut keinginan kita. Atau jika membahas tentang dunia properti, maka akan diberikan pembahasan mengenai berita terhangat ataupun seputar perkembangan properti dalam beberapa jangka waktu ke belakang, agar kita tetap up to date dan dapat berinovasi dengan tumbuhnya ide-ide baru mengenai properti itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.